Lisa menatapnya dalam diam, mencoba memahami rasa bosan, sakit, dan kesepian yang menumpuk hari demi hari. "Apakah kamu benci rumah sakit?" tanyanya hati-hati. Jani menggeleng, lalu tersenyum getir. "Aku tidak membenci rumah sakit, aku hanya benci apa yang ada di dalamnya." Lisa sebenarnya juga merasa muak dengan apa yang digambarkan di rumah sakit, suara monitor, bau disinfektan, dan ekspresi yang sama pada setiap wajah lelah. Tapi ia telah menghabiskan begitu banyak waktu di sana selama ibunya menjalani perawatan, sehingga kadang ia bahkan lupa bahwa ia masih berada di rumah sakit. "Apa yang kamu lakukan saat tidak di sini, Lisa?" tanya Jani tiba-tiba, suaranya ringan tapi jelas. Lisa menoleh. Ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Itu pertama kalinya Jani menyebut namanya. "Aku seorang mahasiswi," jawabnya pelan. Jani mengangguk. "Apa yang kamu pelajari?" "Bisnis dan keuangan. Ini sudah tahun kelima dan tahun terakhirku." "Selamat," kata Jani, senyum kecil muncul di wajahnya. "Dulu, waktu aku masih mahasiswa, aku juga tak sabar menyelesaikannya." Lisa tertarik. "Apa yang kamu pelajari dulu?" Jani terdiam sesaat sebelum menjawab. "Hukum." "Kamu seorang pengacara." Jani mengangguk pelan sambil menatap sandwich yang masih terbungkus di tangannya. Lisa menatapnya lebih dalam, menyadari bahwa ada sesuatu yang tak diucapkan Jani. Ia tidak ingin mendesak, tapi ia berharap entah bagaimana Jani akan belajar mempercayainya pada waktunya. "Menegakkan keadilan tidak mudah," ujar Lisa pelan. Kata-kata itu keluar seperti gumaman, hampir seperti ia berkata pada dirinya sendiri. Jani mengangkat bahu tipis. "Jika kamu mencintai profesinya, itu bisa cukup menyenangkan." Lisa menatapnya. "Dan kau, apakah kau mencintainya?" Jani diam sejenak, tatapannya kosong, seperti tengah menelusuri lorong panjang dalam pikirannya sendiri. Kemudian ia tersenyum samar, nyaris tak terlihat. "Kurasa begitu," katanya, sebelum akhirnya membuka bungkus sandwich dan menggigitnya perlahan. "Apakah kamu bertemu Kai lagi?" tanya Lisa, pelan. Jani menunduk. "Kadang aku kesal karena sendirian. Tapi lebih dari itu, aku kesal pada diriku sendiri. Karena tidak cukup memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Tapi tidak, aku belum bertemu dengannya lagi." Lisa tak menjawab. Ia hanya menatap Jani, diam-diam mencoba menebak beban yang disembunyikan gadis itu di balik matanya. "Apa?" tanya Jani, tampak sedikit gugup karena diperhatikan. Lisa mengangkat bahu, lalu tersenyum tipis. "Aku bisa mengerti kenapa dia bersamamu. Tapi aku belum tahu, kenapa kamu bisa bersamanya." Jani terkekeh pelan, hampir seperti cemoohan terhadap dirinya sendiri. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Apakah kamu mencintainya?" tanya Lisa. "Hati-hati." Jani bergeser di kursinya, tampak tidak nyaman. "Aku, Ia terdiam sejenak, lalu mulai bicara dengan suara yang lebih pelan. "Aku tidak tahu bagaimana memberitahu dia tentang kanker ini. Jadi aku mengundangnya makan malam, sebuah upaya kecil yang bahkan tak berarti banyak. Mengingat dia punya restoran sendiri dan jauh lebih pintar memasak daripada aku. Tapi saat aku memberitahunya, dia pergi. Dia bilang dia tidak sanggup menghadapi ini. Lalu dia berkata akan kembali untuk mengambil barang-barangnya." Lisa bisa melihat betapa berat Jani mengungkapkan itu. "Aku terkejut," lanjut Jani. "Aku berharap dia akan menunjukkan simpati, cinta, dukungan, pengertian. Itu saja. Hal yang sewajarnya kau harapkan dari seseorang yang telah hidup bersamamu lebih dari 3 tahun. Lisa membuka bungkus yogurtnya, memasukkan sedotan, lalu menyerahkannya dengan lembut pada Jani, sebuah isyarat diam bahwa ia mendengar dan ia ada di sana. "Aku bukan tipe orang yang mudah menangis," kata Jani. "Tapi saat dia pergi, aku hancur." Kepergiannya membuat penyakit ini terasa lebih nyata. Sendiri di apartemen itu, dikelilingi barang-barangnya, membuatku muak. Aku akhirnya menjual tempat itu, menyingkirkan semua yang mengingatkan padanya. Tapi, aku masih memikirkannya. Meski begitu, aku tahu aku tak akan pernah kembali padanya. Tidak setelah apa yang dia lakukan. Jadi, aku tidak tahu apakah aku mencintainya atau tidak. Beberapa minggu terakhir hidupku kacau." Lisa meletakkan tangannya di atas tangan Jani di meja. "Itu kerugian dia," katanya sambil tersenyum tipis. Jani terkekeh gugup. "Kau terlalu baik." "Terima kasih." "Loh, itu bukan pujian, Jani. Terlepas dari penyakit yang kamu derita, kamu adalah wanita yang luar biasa. Dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu."
Jani menatap Lisa dengan sungguh-sungguh, lalu tersenyum manis. Aku juga senang bertemu denganmu. Kau wanita muda yang cantik, dan kamu tampak tahu apa arti sebenarnya dari kehadiran seseorang. Ada jeda, lalu Jani membuka mulutnya, seolah ingin